Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 16 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima roh Tuhan dalam hidup kami, maka kami dipimpin oleh-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Farlen Lohonauman. Kepada Saudara Farlen, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi umat-umat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Jumat 16 Mei 2025, berjudul Ketidaktaatan kepada Allah menimbulkan alasan yang tidak berguna. Ayat inti terdapat di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, berbunyi, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Hari-hari terakhir sudah di depan mata kita, dan setan sedang bekerja dengan segala tipu daya jahatnya untuk menipu dan menghancurkan jiwa-jiwa. Teguran melalui kesaksian hampir selalu ditanggapi oleh mereka yang dikoreksi dan ditegur dengan ucapan, saya percaya kesaksian-kesaksian itu, tetapi saya tidak mengerti. Tuhan telah mengoreksi jalan hidup mereka yang salah untuk menyelamatkan mereka dari ketidakbahagiaan, tipu daya, dan kehancuran. Tetapi mereka saja meneruskannya seolah-olah terang dan peringatan tidak pernah datang kepada mereka. Jika mereka selaras dengan Allah, mereka tidak akan meninggalkannya. Karena mereka begitu jauh meninggalkan Allah, mereka tidak mendengarkan suaranya ketika Dia memanggil mereka. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Saul, setelah ia tidak menaati perintah Allah untuk menghancurkan orang Amalek, menemui Samuel dan berkata, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dan Samuel berkata, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Jawabannya sama dengan yang telah kita dengar dalam kasus-kasus serupa, sebuah alasan, sebuah kepalsuan.
Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Saul tidak mengatakan milikku atau milik kita, tetapi Allahmu. Banyak orang yang mengaku melayani Allah berada dalam posisi yang sama seperti Saul, menutupi rencana-rencana ambisius, kesombongan dalam memamerkan diri, dengan jubah kebenaran yang dibuat-buat. Samuel memandang Saul dengan marah, namun dengan rasa kasihan yang mendalam dan kesedihan yang tak terselubung atas dosa yang dilakukan oleh seseorang yang sangat ia kasihi. Tetapi kasih tidak boleh menutup bibirnya. Samuel kemudian mengucapkan firman Tuhan yang tajam. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Oh, betapa sedikit yang dapat memahami kesedihan hati yang ditanggung Samuel ketika kembali ke Rama. Allah telah meletakkan beban Saul dan beban pesan mengerikan ini kepadanya yang harus ia sampaikan kepada raja. Orang berdosa jarang merasa benar dalam hal teguran. Mereka menyalahkan yang membuka bibir mereka untuk mengucapkan kata-kata peringatan, seolah-olah itu masalah pribadi. Dalam hal kebutaan mereka gagal melihat bahwa mereka sedang melemparkan dari bibir mereka dalam penolakan mereka yang keras kepala, tawaran yang terakhir dari terang dan belas kasihan. Dikutip dalam manuskrip 1A tahun 1890. Demikian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Farlan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada dua tipe umat Allah, yaitu tipe Saul dan tipe Daud. Renungan hari ini menyatakan tentang tipe Saul. Mari kita baca kembali dalam Christ Triumphant, halaman 143 paragraf 3. Saul, setelah ia tidak menaati perintah Allah untuk menghancurkan orang Amalek, menemui Samuel dan berkata, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Dan Samuel berkata, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku?" Jawabannya sama dengan yang telah kita dengar dalam kasus-kasus serupa. Sebuah alasan, sebuah kepalsuan. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Saul tidak mengatakan milikku atau milik kita, tetapi Allahmu. Banyak orang yang mengaku melayani Allah berada dalam posisi yang sama seperti Saul, menutupi rencana-rencana ambisius, kesombongan dalam memamerkan diri, dengan jubah kebenaran yang dibuat-buat. Inilah Saul, mengaku bekerja bagi Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Sebab ada rencana-rencana ambisius dan kesombongan di balik perbuatannya. Itu sebabnya Saul membuat alasan yang tidak berguna. Perhatikan kalimat yang warna hijau. Raja Saul berkata, "Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allahmu." Saul menyalahkan rakyatnya, padahal perintah itu datang dari dirinya. Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 363, paragraf 3. Di sini, Saul mengucapkan kebohongan. Orang-orang telah menuruti perintahnya, tetapi untuk melindungi dirinya, ia rela orang-orang menanggung dosa ketidaktaatannya. Rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu terbaik adalah karena perintah Saul. Tetapi Saul menutupinya dengan alasan bahwa itu adalah kehendak rakyat dan bukan dari dirinya. Tetapi Samuel tahu bahwa Saul berbohong. Karenanya Samuel berkata dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan
adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Perhatikan apa yang Saul nyatakan berikut ini untuk menanggapi Samuel, yang terdapat dalam 1 Samuel 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Kembali, Saul membuat alasan yang tidak berguna. Bagaimana mungkin raja takut sama rakyat, sementara mereka berada dalam kemenangan? Israel menang melawan Amalek, karenanya raja tidak mungkin takut sama rakyat. Tetapi, kalau Israel kalah lawan Amalek dan banyak yang mati dalam peperangan, rakyat bisa saja marah kepada raja oleh karena kekalahan tersebut. Namun kenyataannya Israel menang. Demikianlah saudaraku dalam Tuhan, jika ada niat-niat tersembunyi yang sifatnya mementingkan diri dan sombong, maka akan dibuat alasan apa saja untuk menutupi kesalahannya. Akhirnya, Saul ditolak menjadi raja. Bagaimana dengan Daud? Manuskrip 1A atau 1860 paragraf 35 berkata, "Betapa berbedanya karakter Daud, meskipun ia telah berdosa. Ketika Allah mengirimkan teguran keras kepadanya, ia selalu tunduk di bawah hukuman Tuhan. Daud dikasihi Allah bukan karena ia adalah manusia yang sempurna, tetapi karena ia tidak suka menentang kehendak Allah yang telah dinyatakan. Rohnya tidak bangkit dalam pemberontakan terhadap teguran." Sungguh berbeda kondisi Daud dan Saul. Daud rela menerima teguran, tetapi Saul saat ditegur membuat banyak alasan yang tidak berguna. Yang manakah kita? Apakah kita tipe Daud atau tipe Saul? Alkitab berkata dalam Yesaya 57 ayat 15 yang berbunyi, "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Karenanya Roh Nubuat berkata tentang Daud dalam manuskrip 1A tahun 1860 paragraf 36. Daud melakukan kesalahan besar, tetapi ia juga sangat rendah hati, dan penyesalannya sama besarnya dengan kesalahannya. Tidak pernah ada orang yang lebih rendah hati daripada Daud dalam menyadari dosanya. Ia menunjukkan dirinya sebagai orang yang kuat, bukan dalam hal selalu melawan godaan, tetapi dalam penyesalan jiwa dan pertobatan yang tulus yang ditunjukkannya. Sungguh suatu teladan bagi kita. Mengapa Daud bisa hidup rendah hati dan rela ditegur demi kebaikannya? Mazmur 51 ayat 13 dan 14 berkata, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." Daud sadar bahwa kebaikan yang ada dalam dirinya bukan karena dirinya, tetapi karena pekerjaan Roh Allah dalam hidupnya. Itu sebabnya Daud tidak mau Roh Tuhan meninggalkannya. Sementara Saul, yang sebelumnya menerima Roh Tuhan dan menjadi manusia baru, tetapi akhirnya menolak Roh Tuhan dan kembali berbuat jahat. Inilah perbedaan inti dari Daud dan Saul. Bagaimanakah dengan kita? Biarlah doa Daud menjadi bagian kita. "Jangan buang kami dari hadapan-Mu, ya Bapa. Janganlah ambil rohmu yang kudus daripada kami. Tetapi suruhlah roh anak-Mu ke dalam hati kami. Maka kami memiliki hati yang rela untuk ditegur dan mengakui dosa-dosa kami, tanpa harus membuat banyak alasan yang tidak berguna." Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami. Kami seringkali bersalah,
seringkali berbuat dosa, dan saat ditegur, kami membuat banyak alasan untuk membela diri kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima roh anak Allah, itulah wujud kami menerima roh-Mu ya Bapa. Maka roh kerelaan menjadi bagian kami. Kami rela ditegur atas kesalahan kami, demi kebaikan kami, dan kami boleh berubah sesuai dengan pekerjaan roh-Mu dalam hidup kami, yang membuat kami hari demi hari bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.